mencoba mengintervensi masyarakat miskin ini kesulitan akses ke rumah sakit. Nah, jadi pembiayaan ini sendiri memberikan peluang masyarakat yang tadinya dari rumah ke rumah sakit juga nggak ada duit, itu bisa dibiayai untuk rujukan, dan di rumah sakitnya pun dibiayai. Jadi intinya mempermudah gitu untuk masyarakat miskin untuk berobat gitu ya? Menjamin, bukan mempermudah, menjamin masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kan sebetulnya prosedurnya memang sudah ditentukan pemerintah melalui pendataan oleh BPS. Ada 14 kriteria, dia memenuhi 9 dari 14 kriteria, katakan miskin. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Terus jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu atau kayu murahan. Memang di perkotaan susah menerapkan ini, susah nih kriteria ini. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbai, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester. Wah, kan susah ya. Di Kota Bandung sebelah mana? Ada kali 1, 2. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. Nah, itu. Terus sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik atau nyantol. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi atau sungai dari air hujan. Ekstrim banget kan? Iya. Terus bahan bakar untuk memasak sehari adalah kayu bakar, arang, minyak, tanah. Terus hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam 1 kali dalam seminggu. Miskin di Kota Bandung masih bisa makan ayam. Hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. Wah, keinget ya. Ini ekstrim sekali memang. Hanya sanggup makan sebanyak 1 atau 2 kali dalam sehari. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan kurang dari setengah hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau kerjaan lain, pendapatan di bawah 600.000 per bulan, di bawah UMK. Upah minimum Kota Bandung aja udah 1.538.000. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat SD, atau hanya SD saja. Yang terakhir, tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai 500.000 seperti sepeda motor, kredit atau non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. Kalau untuk Kota Bandung, karena kita tidak ingin membuat program tandingan, kita mengikuti program yang dilaksanakan Jamkesmas. Cuman yang membedakan adalah sumber pembiayaan. Ya, dan kita namanya kalau di Bandung itu Bawaku Sehat. Bantuan wali kota khusus bidang kesehatan. Itu tercantum di dalam manlakbut Jamkesmas, yang pedoman pelaksanaan Jamkesmas. Dari ujung kuku sampai ujung rambut, dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh semua dijamin. Bahkan operasi jantung yang pemasangan stand itu, ring aja sampai pemasangan ring itu bisa 60 jutaan itu, Bang. Dijamin. Iya. Sebetulnya gini, khusus tahun 2008 kan sebetulnya tata cara pelayanan itu simple. Yang membuat jadi complicated ya masyarakat. Karena apa? Kalau kartu itu digunakan, misalnya ini si Fulan, kan nggak ada fotonya itu. Nah, Mas dengan Mas yang sebelah ini kan hampir seumuran. Mas yang punya Jamkesmas bisa dipakai dia. Nah, sehingga rumah sakit membuat kebijakan, ada KTP, ada KK. Maksudnya sebetulnya ke arah situ. Sebetulnya nggak perlu itu. Cuma masyarakatnya sendiri yang membuat akhirnya itu complicated. Kan kita nggak mau ya dana tersebut jatuh ke tangan yang tidak berhak. 2008 itu pendataan terakhir. Kemarin 2011 sudah ada pendataan ulang ke PPLS. 2012 ini katanya memang mau dibagikan kartu yang baru berdasarkan data mana? Data BPS juga. Nah, data BPS kan kita nggak tahu apakah model si Mas nih tadinya dapat, berikutnya dapat lagi, karena BPS yang tahu status sosial ekonominya seseorang. Nah, sehingga ya harus dipersiapkan kalau nanti ada
dikatakan ada distribusi kartu lagi sendiri. Kalau yang masyarakatnya merasa sosial ekonominya udah meningkat, ya jangan minta. Ini kan bukan, Jamkesmas itu bukan buat masyarakat secara umum, tetapi baru masyarakat miskin. Jadi gini, pertama waktu pembuatan kartunya sendiri nggak seperti KTP sekarang atau pembuatan paspor ya. Pembuatan paspor kan udah foto ini dilihat lagi, Pak bener belum nama ini gitu. Kan nggak dilakukan hal itu. Jadi cetak. Nah, yang jadi masalah pada saat dilakukan hal ini, kalau memang benar dia salah. Kalau sebetulnya bukan dia yang punya kartu gimana? Nah, itu yang dijaga sebetulnya. Ini karena apa? Banyak kasus penyalahgunaan yang tidak berhak jadi make gitu. Semua dijamin. Semua gratis dari pengobatan. Saya nggak suka kata-kata gratis, tapi dijamin. Oh, dijamin. Kalau gratis nanti beda Pak kesannya. Kan ada yang bayar, obat juga kan beli. Jadi ini kita dijamin semua oleh pemerintah. Nah, siapa yang dijamin? Masyarakat miskin. Pusat, dari pusat. Nah, tetapi kan karena ada kewajiban, kan kemampuan pusat itu hanya segitu. Kayak sekarang, PPLS 2011 itu, orang itu kayak dibuat passing grade, Mas. Kayak dibuat passing grade. Yang yang termiskin itu yang istilahnya yang persentil 1 lah. Terus persentil 2, persentil 3. Nah, karena uangnya pemerintah cuma cukup sampai persentil 29, nanti itu yang tahun 2012 sekarang ini yang diambil adalah yang persentil 29 ke bawah, yang ke atas. Nah, itu diserahkan ke pemerintah daerahnya masing-masing. Kayak Bandung, rencananya persentil 30 sampai 40 kita ambil untuk membiayai. Bisa kalau kartu Jamkesmas. Kalau yang Jamkesda, yang jaminan kesehatan daerah, kayak contohnya di Kota Bandung itu namanya Bawaku Sehat. Ya kan pemerintah Kota Bandung hanya untuk bertanggung jawab warga masyarakat Bandung. Ya. Untuk Bawaku Sehat itu seperti Jamkesmas gitu Pak? Sama sehat. Ditanggung 100%? Sama persis. Lapor polisi dulu. Kemana-mana juga lapor polisi. Nanti dibuat surat kehilangan karena manajemen kepesertaan itu ke PT Askes, ya dia datang ke PT Askes memperlihatkan syukur punya fotokopinya yang dulu. Makanya kalau punya kartu apapun, simpen fotokopi, simpen itu file. Jadi kalau kita kehilangan SNK, BPKB atau apa, kita masih punya gitu. Kalau Askes kan pegawai negeri, Pak. Justru pegawai negeri itu sekarang banyak yang ngiri sama orang miskin. Tapi saya bilang, mangga kalau mau jadi miskin dulu. Karena apa? Kalau pegawai negeri sekarang setiap berobat ada cost sharing, bayar kan? Yang sebetulnya nggak perlu loh gitu. Harapannya banyak. Yang pertama untuk masyarakatnya. Masyarakatnya pertama jujur. Kalau miskin, aku miskin beneran. Gitu, sehingga didata dia. Terus ya kalau miskin juga ya jangan miskin segalanya, maksud saya udah miskin sosial ekonomi, jangan miskin juga inisiatif, miskin kemauan. Kalau sakit kan dia udah punya tiket, free tiket, berobatlah sedini mungkin. Sehingga yang kami lihat selama ini akhirnya masyarakat miskin penyakitnya berat-berat kalau masuk ke rumah sakit. Karena itu tadi nanti aja. Jadi saya bilang juga boleh miskin, tapi jangan miskin kemauan gitu. Harus mau berobat. Terus dari aparat kewilayahan, RT, RW. Kalau sistemnya itu masih open member untuk Jamkesda khususnya ya, kalau Jamkesmas nggak jadi masalah, mau udah ditetapkan kan. Kalau untuk itu kan kita karena programnya mendampingi, RT RW juga harus selektif. Benar enggak? Terus di tiap RT, masyarakat miskin, satu RT berapa kakak, tahu nggak? Paling cuma 40 kakak. Kalau yang miskinnya 20%. Emang orang miskin ada yang tinggal di Setiabudi Regency kan? Nggak ada. Pasti kan deket-deket berkumpul. Tinggal ketok. Nah, di tempat rumah RT, itu dipampang dong
masyarakat miskin, si Fulan, si Bunga, si Kembang, saya, masyarakat lewat rumah RT, benar dia miskin. Kalau yang nggak miskin kan protes, Pak RT, kenapa ini? Yang nggak miskin dicantumkan kan yang nggak miskin. Nah, di situ sanksi sosial berjalan. Ini yang belum berjalan. Jadi RT RW itu harus seperti itu. Di kantor RW ya satu RW-nya, di kelurahan ya satu kelurahannya. Apa susah sih kayak begitu. Terus di tempat pelayanan juga. Di tempat pelayanan rumah sakit ya jangan, udah ada Permenkes 378 tahun 93 mengenai fungsi sosial rumah sakit ya. Terus ada undang-undang rumah sakit, ada Perda undang-undang rumah sakit nomor 44 tahun 2009, Perda nomor 10 tahun 2009 tentang sistem kesehatan Kota Bandung. Itu semua tuh mengamanatkan orang miskin itu jangan dimintain duit. Apalagi di depan, Pak, ini ada DP dulu, ada deposit, nggak boleh. Layani segala rupa. Pelayanan administrasi ya sambil berjalan gitu, jangan sampai dimintain duit dulu, nggak boleh gitu. Sebetulnya bukan hanya yang miskin juga, yang nggak miskin juga harusnya nggak boleh aturannya.